Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 129. Kamu hebat juga ya. Tidak ada yang tidak mengenal Damon Brown di kota Bandung ini. Masa depanmu pasti akan sukses besar karena sudah dapat apresiasi darinya. Daniel merasa senang sekaligus berterima kasih pada Erwin. Dia juga menjadi percaya diri untuk menghadapi masa depan bersama Agnes. Ngomong-ngomong, setelah meninggalkan kota Bandung besok kamu akan pergi kemana? Aku akan mulai karir di kota Santa. Erwin berkata dengan ringan. Ibu kota besar kelas 1. Kamu pasti akan menghasilkan banyak uang di sana. Daniel sangat berterima kasih pada Erwin. Kemudian melanjutkan. Ayo, kita minum sepuasnya. Oke. Erwin mengangguk dan tidak menolak. Meski hanya restoran biasa, tapi Erwin, Daniel, dan Agnes makan bersama dengan sangat gembira. Makan bersama kali ini membuat Erwin nostalgia dengan masa-masa kampus yang dengan bebas dan tak punya tekanan. Keesokan paginya, Erwin mengemasi barang bawaannya dan pergi ke stasiun kereta sendirian. Dia akan berangkat ke kota Santa dengan kereta api. Tapi di ruang tunggu stasiun kereta, Erwin bertemu dengan mantan pacarnya, Leticia. Mungkin ini yang disebut memulai sebuah permulaan dengan dia dan juga mengakhirinya dengan dia. Sudah lama tidak bertemu, Leticia terlihat lesu dan kurang sehat. Dia membawa koper dan sepertinya juga ingin meninggalkan kota Bandung. Lama tidak bertemu. Erwin menyapa Leticia. Baik itu cinta maupun benci, dia sudah tidak lagi memiliki perasaan apapun pada Leticia. Jadi ketika bertemu dengannya lagi, suasana hati Erwin sangat tenang. Semua yang berlalu, biarlah berlalu. Lama tidak bertemu. Leticia awalnya terkejut ketika melihat Erwin yang penuh semangat. Kemudian ekspresinya menjadi rumit. Setelah kejadian sebelumnya, dia secara bertahap mengerti dan sadar akan identitas Erwin yang tidak biasa. Terutama ketika dia melihat nama Erwin yang muncul di surat kabar sebagai salah satu dari 10 pemuda teratas di kota Bandung. Dia menjadi semakin yakin tentang tebakan tersebut. Karena orang-orang yang dipilih sebagai salah satu dari 10 pemuda teratas jelas merupakan orang kaya dengan status tinggi. Selain itu, setelah pacar kaya Leticia mencampakkannya dan mengambil kembali rumah yang telah diberikan, Leticia sudah mulai menyesal putus dengan Erwin. Erwin, aku sudah menonton acaramu di musim keduamu. Itu film yang bagus dan terlebih lagi menempati peringkat pertama. Selamat ya. Kamu akhirnya berhasil mencapai apa yang selalu ingin kamu gapai. Leticia awalnya ingin bertanya tentang hubungan Erwin dengan Linda. Tapi pada akhirnya menahan diri. Terima kasih. Kamu kemana? Erwin bertanya dengan ringan. Aku mau pulang ke kampung halamanku. Ibuku sudah sakit sejak lama. Dan kali ini ayahku yang dirawat di rumah sakit. Jadi aku harus merawat mereka. Kata Leticia dengan suasana hati yang tertekan. Erwin telah mendengar tentang situasi keluarga Leticia. Mungkin karena alasan itulah yang membuatnya ingin mencari pasangan yang kaya raya untuk memperbaiki hidupnya. Memikirkan hal ini, Erwin mengeluarkan buku cek dari tas, menulis angka 600 juta rupiah di atas dan memberikannya kepada Leticia. Aku harap ini bisa membantumu. Erwin meletakkan cek senilai 600 juta ke tangan Leticia, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Erwin mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Semua kenangan bersamanya akan menghilang, seperti kepulan asap dan menjadi masa lalu. Erwin? Leticia tiba-tiba meraih pakaian Erwin dan berkata dengan emosional. Aku menyesal, Erwin. Aku benar-benar menyesal. Hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah kehilanganmu. Semuanya sudah berlalu, jadi teruslah hidup dengan benar. Erwin menyeret koper dan langsung berjalan ke tempat pendaftaran. Sementara mata Leticia sudah memerah. Dia tahu bahwa hal ini paling disesali dan hal terbodoh yang pernah diperbuat dalam hidupnya adalah kehilangan Erwin. Tak lama kemudian, kereta api menyala dan yang menunggu Erwin adalah sebuah dunia baru yang tidak dikenalnya. Kota Santa adalah kota kelas 1 dalam negeri ini, yang 3 kali lipat lebih besar dari kota Bandung dengan populasi lebih dari 10 juta orang. Bukan hanya ada banyak keluarga kaya di kota ini, tapi keluarga kuat misterius yang mengawasi dunia sambil tersembunyi di balik layar juga tidak sedikit.
Erwin naik kereta selama hampir 3 jam untuk tiba di kota Santa. Setelah keluar dari stasiun kereta, yang terlihat hanyalah orang yang berlalu lalang. Damon yang sudah tiba beberapa hari sebelumnya datang untuk menjemput Erwin secara langsung, sambil diikuti oleh seorang pria parubaya dengan tubuh yang agak gemuk. Pria gemuk itu mengenakan setelan jas dan memiliki rambut yang terlalu rapi, tapi ekspresinya terlihat sedikit gugup. Pria bernama Darius Caspian ini adalah penanggung jawab industri keluarga Smith di kota Santa. Darius adalah CEO dari 3 perusahaan besar di kota Santa, sekaligus kepala keluarga Caspian. Keluarga Caspian mereka adalah salah satu dari 5 keluarga terkaya di kota Santa, jadi tidak bisa diremehkan sama sekali. Dapat dikatakan, Darius ini cukup terkenal dan berkuasa di kota Santa. Bang Damon, gugup tidak saat pertama kali bertemu dengan Tuan Muda? Pada saat ini, Darius, seorang bos besar di kota Santa, yang bermartabat saat bertemu semua orang, justru merasa gugup karena akan bertemu dengan Erwin, dan telapak tangannya bahkan sampai keringatan. Omong kosong, siapa yang tidak gugup? Damon memberinya tatapan hina, tapi mengingat tentang pertemuan pertama kalinya dengan Tuan Muda, saat itu dia sangat bersemangat sekali. Erwin menerima kabar bahwa Damon akan datang menjemputnya. Jadi setelah melihat sekeliling di gerbang stasiun kereta, sosok Damon dan seorang pria parubaya gemuk di sampingnya terlihat. Tuan Muda akhirnya tiba. Serahkan saja barang bawaanmu padaku. Orang ini adalah penanggung jawab bisnis keluarga Smith di kota Santa. Namanya adalah Darius Caspian. Setelah Damon mengambil barang bawaan dari Erwin, dia menunjuk dan memperkenalkan Darius. Halo Tuan Muda, nama saya Darius. Saya menyiapkan sebuah hadiah kecil untuk Anda untuk pertemuan pertama kali ini. Saya harap hadiah saya bisa diterima, kata Darius dengan gugup sambil mengeluarkan sebuah kartu emas platinum dan menyerahkannya kepada Erwin. Apa ini? Erwin bertanya dengan curiga setelah menerima kartu platinum. Ini adalah kartu keanggotaan tingkat tertinggi di keluarga kami. Siapapun yang memegang kartu platinum ini bisa belanja secara gratis dan mendapatkan pelayanan prioritas dalam toko kami, kata Darius dengan serius, karena kartu tersebut mewakili sebuah status, sejenis status tertinggi dan penting. Keluarga Caspian itu bergerak di bidang industri apa? Tanya Erwin sambil menyimpan kartu platinum tersebut. Dengan adanya kartu platinum ini, jelas akan lebih mudah untuk jalan-jalan di kota Santa. Keluarga Caspian kami sudah berkarir di kota Santa selama hampir 100 tahun. Jadi hampir setiap bidang industri kami miliki, seperti supermarket, department store, keuangan, internet, real estate, pusat perbelanjaan, kosmetik, klub hiburan, dan lain-lain. Green Group, Monaco Group, dan Serba Base Group itu milik kami. 3 perusahaan besar ini juga sebagai fondasi bagi keluarga Jiang kami untuk mendapatkan pijakan kokoh di kota Santa. Darius dengan hati-hati menjelaskannya kepada Erwin. Semua industri ini sebenarnya dikendalikan dan merupakan hasil investasi keluarga Smith, yang hanya saja dipercayakan untuk diurus oleh keluarga Caspian. Green Group itu punya keluargamu? Erwin ingat, Lina itu menjadi manajer proyek perusahaan bernama Green Group. Benar, saya penanggung jawab Green Group. Darius tidak mengerti mengapa Tuan Muda menyebut nama ini. Kalian mempekerjakan seorang gadis bernama Lina sebagai manajer proyek, kan? Erwin bertanya tanpa sadar. Benar, itu perintah dari CEO Susi secara langsung dan memberinya 5% saham. Darius menjawab dengan jujur. Dia masih cukup ingat dengan gadis yang diperlakukan secara khusus oleh CEO Susi ini. Jangan biarkan orang-orang yang mencurigakan di perusahaan itu mendekati Lina. Kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Erwin merasa masih perlu memperingatkan Darius. Dengan para Selina yang mencolok seperti itu, mungkin akan ada beberapa pria di perusahaan itu yang akan macam-macam. Baik, saya mengerti. Darius diam-diam menyeka keringatnya. Sebelumnya adalah perintah langsung dari CEO Susi, dan sekarang adalah peringatan dari Tuan Muda. Sepertinya identitas Selina yang misterius ini tidak bisa dan tak boleh sampai disinggung. Tentu saja, kamu juga harus bantu mengasah menggunakan kemampuan profesionalnya. Erwin berpikir sejenak dan memberi perintah lagi. Karena ibunya membiarkan Lina mengambil posisi sebagai manajer proyek, maka itu sebuah pengujian, dan sisanya adalah melihat kinerja Lina. Baik, jangan khawatir Tuan Muda. Akan saya atur sebaik mungkin. Darius mengangguk. Setelah menyelesaikan urusan ini, Erwin berencana berjalan-jalan sendirian di kota Santa, jadi menyuruh mereka pergi.
Kalian pulang saja. Tinggalkan barang-barangnya di tempat tinggalku. Aku mau belanja sendiri dulu. Ngomong-ngomong, tempatnya jangan terlalu mewah, yang biasa-biasa saja. Tuan muda, situasi di kota Santa cukup kacau baru-baru ini. Jadi tolong lebih berhati-hati dan langsung telepon saya jika terjadi sesuatu. Di kota Santa, baik para bos bisnis legal maupun ilegal tetap akan menghormati putih keluarga Caspian kami. Darius sangat takut sesuatu akan terjadi pada Erwin. Jadi memberikan kartu nama yang tertera nomor teleponnya pada Erwin. Baiklah, kalian sibuklah dulu. Setelah menyuruh kedua bos itu pergi, Erwin naik taksi sendiri. Lina sudah mengirim alamatnya begitu tiba di kota Santa. Jadi Erwin hanya perlu langsung pergi mencarinya. Setengah jam kemudian, Erwin tiba di Haven Villa Park. Setelah menerima pesan dari Erwin, Lina sudah menunggu di luar taman. Di sampingnya ada seorang wanita cantik yang lembut dan menawan, mengenakan gaun merah muda bermerek. Wanita tersebut adalah Divya Danendra, putri sahabat Mary. Hubungan antara kedua ibu mereka sangat baik. Jadi Lina dan Divya sering jalan-jalan bersama, yang bisa dikatakan cukup dekat. Lina, pacarmu kebetulan di kota ini juga kan? Beberapa temanku ada janji ketemu di klub M Grand malam ini. Ajak saja pacarmu sekalian buat saling kenalan. Menurut Divya, Lina itu sangat cantik dan terlebih lagi punya kekayaan sebesar 10 triliun milik sendiri. Jadi pasti punya pacar yang kaya raya juga. Namun ketika Erwin turun dari taksi, Divya langsung melirik Erwin dari atas kepala sampai bawah kaki. Dia terkejut dengan pakaian murah yang tidak sampai ratusan ribu milik Erwin dan memiliki aura yang jelas dari pedesaan. Lina, dia pacarmu? Tanya Divya dengan tak percaya. Iya, namanya Erwin. Lina sangat senang saat melihat Erwin. Dia memperkenalkan Erwin kepada Divya sambil memegang lengan Erwin. Erwin, ini Divya Danendra, putri sahabat ibuku. Erwin menyapanya, tapi ditanggapi dengan tatapan penuh jijik dari Divya. Walaupun begitu, Erwin hanya tersenyum dan tidak peduli karena sudah sering melihat yang seperti itu. Erwin pasti belum makan. Yuk, kita ke sana. Kata Lina dengan penuh perhatian. Iya, aku memang lapar. Erwin menyentuh perutnya karena belum makan apapun sejak pagi. Biar aku yang bawa kalian saja ke tempat makan. Lagi pula kalian berdua masih tidak mengenal tempat ini. Kata Divya dengan enggan. Divya pulang ke rumah terlebih dahulu untuk menyetir mobil Porsche-nya dan membawa Lina beserta Erwin ke restoran yang relatif mewah. Melihat Erwin yang makan tanpa malu-malu, Divya hanya diam-diam menggelengkan kepala. Tapi melihat Lina yang terus menambahkan lauk untuk Erwin, dia tidak tahan untuk terus menonton lagi. Aku tak paham kenapa Lina bisa tertarik sama anak miskin dari pedesaan ini sih. Diam-diam Divya menghela nafas. Setelah cukup makan dan minum, langit pun sudah mulai gelap. Divya membawa Erwin dan Lina ke klub M Grand, yang merupakan klub hiburan komprehensif kelas atas yang terkenal di timur kota. Nanti ku bawa kalian ke klub M Grand untuk ketemuan sama teman-temanku. Mereka semua dari keluarga kaya di kota Santa. Jadi kenalan dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka akan sangat membantu ke depannya. Kata Divya dengan cukup serius pada Erwin dan Lina. Klub M Grand itu milik keluarga mana? Erwin bertanya dengan santai. Jika itu milik keluarga Caspian, maka dia akan mencoba menggunakan kartu platinum yang diberikan Darius kepadanya. Properti milik keluarga Caspian, ada apa? Divya menjawab tanpa sadar. Bukan apa-apa, cuma tanya saja. Erwin jelas berbohong. Setiba di klub M Grand, Divya memarkirkan mobil dan berjalan bersama Erwin beserta Lina. Tapi begitu mereka tiba di pintu, teman-teman Divya sedang berkumpul di luar pintu dan tampak sedih karena tidak diperbolehkan untuk masuk. Totalnya 3 pria dan 3 wanita. Mereka semua mengenakan pakaian bermerek mahal, jadi bisa lihat kalau mereka itu memang anak dari keluarga kaya. Divya tak punya waktu untuk berbasa-basi, jadi melangkah maju untuk bertanya dengan ragu. Kenapa tidak masuk? Bukannya sudah dipesan kamarnya? Bukan tidak mau masuk, tapi seluruh klub M Grand sudah disewa malam ini. Ayo kita ke tempat lain saja. Seorang pria gendut maju dan marah-marah. Orang kaya mana yang bisa menyewa seluruh klub? Divya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar ini. Menyewa seluruh klub M Grand untuk satu malam itu setidaknya 20 miliar. Orang kaya mana yang sekaya itu sampai bisa menghabiskan uang sebanyak ini sekaligus? Aku tidak tahu siapa, tapi kita tidak dikasih masuk. Pria gendut itu menjawab dengan marah. Aku sampai tak bisa berkata-kata lagi. Kurasa sudah waktunya kita pergi. Tapi tak ada klub lain yang seru seperti klub M Grand ini.
pemuda lain yang mengenakan kacamata berbingkai hitam dan terlihat berdedikasi berkata dengan nada suara yang kasar. Kalau begitu, kita bubar saja. Lain hari kita kumpul lagi. Mereka hendak pergi, tapi sebuah suara menghentikan mereka. Aku punya cara untuk masuk. Orang yang berbicara adalah Erwin. Dia memiliki kartu platinum yang diberikan oleh Darius. Jadi dia ingin mencoba pelayanan prioritas dan semua biaya yang digratiskan. Begitu selesai berbicara, para anak kaya di tempat kejadian langsung memandang ke arah Erwin. Mereka awalnya penasaran, tapi ketika melihat pakaian murahan dan aura pedesaan dari Erwin, mereka langsung menunjukkan penghinaan dan rasa jijik. Kau siapa? Siapa yang membawamu ke sini? Williamson. Si pria gendut itu berjalan mendekat dan berteriak keras. Benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali ketika melihat Erwin hanya seorang anak miskin pedesaan. Memangnya kau siapa? Klub M Grand ini sudah disewa. Kamu punya cara untuk masuk? Omong kosong macam apa itu? Main jauh-jauh sana. Jasvan yang terlihat berdedikasi juga memandang Erwin dengan rendah. Namun ketika melihat adanya Lina yang secantik bidadari di sebelah Erwin, dia langsung tercengang dan tak bisa memalingkan pandangannya dari Lina. Yang lain tak percaya Erwin bisa masuk. Begitu juga dengan Divya. Jadi Divya menariknya ke samping dan menegur dengan suara rendah. Erwin, tolong jangan permalukan aku di sini. Ini bukan karaoke bar seperti di pedesaanmu. Klub M Grand ini bukan tempat yang bisa keluar masuk sesuka hati. Lagi pula seluruhnya sudah disewa. Jadi berhenti bicara omong kosong. Aku tak mau malu di depan teman-temanku. Divya sedikit terdiam. Dia mulai merasa sedikit menyesal sudah membawa anak miskin pedesaan yang belum pernah melihat dunia mewah ini ke sini. Sekarang justru seperti mempermalukan diri sendiri di depan teman-temannya. Tapi aku memang bisa masuk, kata Erwin. Kenapa sih masih sombong seperti itu? Untuk apa? Divya benar-benar kesal. Lalu ia berkata kepada Lina. Lina, cepat bujuk pacar miskinmu itu. Suruh dia tarik kembali kata-katanya. Aku tidak mau dipermalukan. Aku percaya pada Erwin. Di kota Bandung juga Erwin bisa masuk ke berbagai klub atas hanya dengan modal berbicara dengan mereka. Lina mengingat kembali dan sangat percaya diri terhadap Erwin. Berakhir sudah. Tidak heran wanita yang secantik ini bisa suka dengan anak miskin seperti itu. Ternyata yang salah itu adalah isi kepalanya. Divya diam-diam mengeluh tentang Lina. Divya, kau membawa kedua orang ini ke sini. Mereka bicara tanpa pikir pakai otak dulu. Mana mungkin klub M Grand bisa dimasuki oleh siapapun sesuka hati. Selain itu tempat ini juga sudah disewa. Yang lain juga datang untuk menanyai Divya. Mereka tidak mengenal Erwin dan Lina, tapi tahu Divya. Jadi hanya bisa bertanya padanya. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Erwin ini dari pedesaan, jadi belum banyak melihat dunia mewah. Dia pikir klub M Grand itu karaoke bar seperti di pedesaannya yang bisa keluar masuk sesuka hati. Aku akan membujuknya. Divya kesal parah terhadap Erwin. Erwin ini langsung berbicara omong kosong di depan teman-temannya begitu tiba di sini, yang benar-benar membuatnya merasa sangat malu. Divya, cepat suruh dia pergi. Kita main ke klub lain saja. Tapi wanita di sebelahnya boleh ikut juga dengan kita. Kata Jasvan masih tertuju pada Lina sepanjang waktu dan semakin kecanduan. Ini pertama kalinya dia melihat gadis secantik ini. Tapi dia merasa kesal melihat Lina yang terus menatap. Jadi berencana untuk mengusir Erwin dan mengambil kesempatan untuk memulai percakapan dengan Lina. Divya tidak mau mengusir Erwin karena itu akan sangat membuat Erwin dipermalukan. Ditambah itu bukan hanya sekedar diusir, tapi pacarnya juga dibiarkan ikut bermain dengan pria lain. Itu akan sangat melukai harga diri Erwin. Kenapa tidak pulang saja? Tak jadi main kita hari ini. Divya buru-buru ingin menyelesaikan masalah. Ayolah, lagian kita juga sudah ada di luar. Lebih baik lanjut ke klub lain aja. Jasvan yang sebelumnya bilang tidak ada klub lain yang seru seperti klub M Grand, sekarang tiba-tiba berubah pikiran karena ingin mendekati Lina. Erwin mengurutkan kening karena pandangan Jasvan terus tertuju pada Lina. Dia tahu Jasvan ini punya niat buruk, jadi dia melangkah maju dan berkata, tak perlu repot-repot ke klub lain. Kita main di sini saja. Kamu pergi saja sendiri kalau mau ke klub lain. Setelah berbicara, Erwin berjalan menuju pintu masuk klub M Grand.
Tetapi Jaspan tidak dapat menahan diri begitu mendengar itu dan berkata dengan kejam, "Anak miskin dari pedesaan sepertimu mau masuk? Aku justru mau lihat bagaimana kamu diusir nanti." Erwin, tidak ada gunanya ke sana. Ayo pulang. Bersamo